Halo adik-adik, jumpa lagi masih di sini bersama saya di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena jilid 5A tema 3 yang berjudul Makanan Sehat. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 150. Adik-adik di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia ya. Nomor 1 langsung saja. Apa yang kamu ketahui tentang iklan? Jawabannya adalah iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nomor 2, apa saja media yang biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan? Jawabannya adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak ini contohnya adalah koran, majalah. Media elektronik contohnya adalah televisi, radio. Oke, nomor 3 silakan dikerjakan mandiri ya adik-adik ya. Jadi di sini kalau ada kinerja praktik silakan dikerjakan mandiri adik-adik. Biar adik-adik mendapat nilai juga atas hasil kerja sendiri. Oke, selanjutnya kita ke halaman 151. Di sana ada IPA. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Apa nama-nama organ pencernakan yang ditunjuk? Tuliskan beserta fungsi organ pencernakan tersebut. Sini sudah saya tulis di sini. Yang pertama namanya A. Abomasum berguna untuk mencerna makanan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Kemudian yang B itu adalah rumen. Rumen itu adalah perut besar adik-adik. Gunanya adalah untuk tempat penyimpanan sementara makanan yang telah dikunyah dan ditelan. Kemudian sedangkan pada gambar di serangga atau ini belalang ya. Yang C namanya adalah empedal adik-adik. Fungsinya adalah untuk melumat dan menghancurkan makanan. Kemudian gambar yang D itu menunjukkan usus. Fungsinya adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian yang nomor 2, apa fungsi tembolok pada sistem pencernaan serangga? Jelaskan jawabanmu. Oke, fungsi tembolok adalah untuk tempat untuk tempat penyimpanan sementara makanan. Nomor 3, gambarkan sistem pencernaan hewan di samping ada ikan adik-adik. Setelah saya lihat di internet, kurang lebih gambarnya seperti ini adik-adik ya. Ini adalah mulutnya, ini kerongkongannya, kemudian di ujung sini ada lambung, kemudian yang beliuk-liuk ini adalah usus, dan yang paling belakang ini adalah anus. Fungsi-fungsinya adalah mulut tempat masuknya makanan, kerongkongan untuk membawa makanan ke lambung. Lambung berfungsi mencerna makanan dan usus menyerap sari-sari makanan, dan yang terakhir anus adalah tempat keluarnya sisa pencernaan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 152. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan dilihat dulu adik-adik, di sini ada sebuah iklan. Apa pesannya disampaikan iklan tersebut? Jawabannya adalah mengajak kita untuk makan makanan bergizi supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Nomor 2, siapakah sasaran iklan tersebut? Karena gambarnya adalah anak-anak ya, saya tulis di sini pembaca dalam kurung anak-anak. Kemudian nomor 3, menurutmu apakah penulisan iklan tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri kalimat persuasif? Jawabannya adalah ya, sudah sesuai karena terdapat kata ajakan yaitu ayo. Nomor 4, silakan dikerjakan mandiri ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju ke halaman 153, ayo berlatih IPA. Nomor 1, tuliskan proses pencernaan yang terjadi dalam lambung, usus halus dan usus besar. Oke, pada lambung yaitu makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Pada usus halus, makanan yang telah halus diserap sari-sari makanannya. Pada usus besar, makanan yang sudah diserap tadi sari-sari makanannya, kemudian diserap lagi airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Semua itu bisa dibaca di sini adik-adik. Tuh, ada di situ sebenarnya ya. Kemudian nomor 2, ini sudah belum tadi, saya ulangi lagi, ini ada lambung, usus halus, usus besar. Silakan adik-adik stop dan disalin dulu. Kemudian nomor 2 ya adik-adik, mengapa makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan harus dihancurkan terlebih dahulu? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya
Hal itu dilakukan adalah agar makanan lebih mudah dicerna dan diserap zat-zatnya oleh tubuh. Nomor 3, perhatikan gambar sistem pencernaan pada manusia berikut. Apa nama organ yang ditunjuk? Tuliskan juga fungsinya. Ya, sudah saya tuliskan di sini adik-adik. Yang A itu adalah mulut. Fungsinya adalah tempat masuknya makanan yang kemudian akan dihancurkan dengan gigi dibantu oleh air liur. Yang B namanya usus besar, gunanya untuk menyerap air dan membuang zat-zat sisanya. Yang C namanya kerongkongan, untuk membawa makanan yang sudah dihancurkan dari mulut ke lambung. Dan yang D namanya lambung, gunanya untuk mencerna makanan menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Oke, sekarang nomor 4. Presentasikan proses pencernaan makanan pada manusia menggunakan gambar di atas. Ini sengaja diacak-acak sama bukunya ya, harusnya A, kemudian ini yang C harusnya B, kemudian ini C, ini D, tapi diacak-acak. Jadi saya simpulkan yang urutannya adalah proses pencernaan pada manusia ya. Ini adik-adik, makanan masuk ke dalam mulut, lalu makanan dihancurkan oleh gigi dibantu air liur, lalu makanan dibawa kerongkongan untuk masuk ke lambung untuk dicerna, lalu ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir adalah dikeluarkan melalui anus. Oke, sekarang kita ke halaman 155. Di sana ada ayo berlatih SPDP. Nomor 1, apakah lagu berikut menggunakan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan ciri-cirinya. Ini memang lagunya agak slow begitu ya adik-adik ya, tapi di sini dimulai dari do. Dan di sini juga bahwasanya ciri-ciri lagu bertangga nada mayor diawali dan diakhiri dengan do. Ini ada do dan diakhiri dengan do juga. Maka itu nomor 1 ini jawabannya adalah mayor. Ciri-cirinya adalah diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian nomor 2-nya, yang A tuliskan masing-masing 3 contoh lagu bertanda nada mayor dan minor. Kemudian yang B, pilih lagu tersebut kemudian nyanyikan di depan kelas. Ya, nyanyikanlah adik-adik di depan kelas ya, dengan penuh percaya diri. Jawabannya yang A, yang mayor itu bisa Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka. Kemudian yang minor adalah Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, dan lain-lain. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 156. Di sana ada ayo berlatih IPS. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Potensi Garam di NTT sangat besar untuk dikembangkan. Nomor 1, apa bentuk interaksi yang terjadi dalam pembuatan garam tersebut? Jawabnya adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian nomor 2, siapa saja yang berperan dalam proses tersebut? Jawabannya adalah pemerintah daerah dan masyarakat NTT. Nomor 3, bagaimana proses pengolahan industri garam di NTT? Jawabannya adalah proses pengolahan industri garam di NTT menggunakan teknologi geomembran. Di sini ada adik-adik. Geomembran. Oke, kita lanjut ke nomor 4, bagaimana pengaruh pembukaan industri garam bagi lingkungan sosial di daerah tersebut? Nomor 4, pengaruhnya adalah pengaruh pembukaan industri garam adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di NTT. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 159. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah perhatikan contoh iklan berikut, kemudian berilah tanda panah yang tepat untuk tiap-tiap unsur iklan yang terdapat pada contoh iklan tersebut. Ini sudah saya kasih garis adik-adik. Yang tulisannya paling gede di sini namanya headline atau judul iklan. Kemudian di bawahnya masih tandanya agak hitam, tulisannya agak hitam tapi yang lebih kecil dari atasnya. Ini namanya subjudul. Kemudian yang bawahnya ini kasih garis, namanya adalah isi iklan. Kemudian ini, gambar ini namanya adalah visual yang menarik. Dan yang bawah ini diproduksi oleh PT Sehat Segar adalah nama atau pembuat iklan. Nah, gimana adik-adik? Sudah jelas ya?
Kalau sudah jelas langsung kita ke halaman 160. Di sini ada ayo berlatih IPS. Adik-adik seperti biasa, adik-adik harus membaca dulu sebuah teks yang berjudul Budidaya Jamur dengan Media Kapas. Saya langsung ke pertanyaannya. Nomor 1, apa manfaat budidaya jamur bagi masyarakat dan juga lingkungan? Bagi masyarakat adalah memudahkan petani untuk membudidayakan jamur tanpa memerlukan media atau lahan yang luas. Kemudian satu lagi bagi masyarakat adalah petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan bagi lingkungan, jawabannya adalah dapat mengurangi limbah kapas dari pabrik tekstil. Kemudian nomor 2, pertanyaannya, siapa saja yang berperan dalam proses budidaya jamur pada teks di atas? Apa saja peran mereka? Jelaskan. Oke, yang berperan adalah petani, HKTI, dan pabrik tekstil. Pertama, petani. Perannya adalah sebagai pelaku budidaya jamur. Kemudian HKTI. HKTI ini singkatan dari ini adik-adik nih. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Peran HKTI adalah sebagai pengembang teknik budidaya jamur dengan media kapas. Dan pabrik tekstil perannya adalah sebagai penyedia limbah kapas. Silakan di stop dan disalin dulu adik-adik. Kemudian kita ke halaman 162 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia, yaitu ini. Setelah diperhatikan iklan, jelaskan isi iklan di atas dengan bahasamu sendiri. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Oke, ini sudah saya tuliskan. Isi iklan tersebut adalah berisi pesan berupa ajakan kepada seluruh orang tua di Indonesia untuk memberi asupan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anaknya agar anak-anak mereka tumbuh menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat. Oke, kita lanjut ke halaman 163. Di sana ada ayo pelatih PPKN. Seperti biasa, adik-adik silakan dibaca sebuah teks yang berjudul Interaksi Sosial dalam Keragaman. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, apa tujuan diadakan karnaval tersebut? Jawabannya adalah untuk menguatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa dan sebagai ajang pemersatu. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyikapi keragaman yang ada? Jawabnya adalah saling menghormati tanpa melihat perbedaan. Nomor 3, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut? Diskusikan bersama teman. Manfaatnya banyak adik-adik. Salah 3 yang saya sebutkan di sini adalah dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta atas keragaman budaya Indonesia, dapat memupuk persatuan, kemudian dapat saling menghormati perbedaan. Oke, sekarang kita ke halaman 165. 165. Oke, 165 di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Identifikasikanlah iklan berikut. Nomor 1, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di samping? Berarti ini adalah headline atau judul iklan. Kemudian ini isi iklan. Ini gambar iklan. Kemudian jenis iklan atau namanya. Jawaban saya adalah ini adik-adik. Nomor 1, unsur-unsurnya adalah judul iklan. Subjudulnya tidak ada kan adik? Dia berarti jadi dari judul iklan, kemudian isi iklan, kemudian gambar iklan dan jenis iklan atau nama. Sekarang nomor 2, bagaimana bahasa dari iklan di samping? Jawabannya adalah bahasanya singkat, padat, dan jelas. Nomor 3, apakah iklan di samping sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif? Berilah tanggapanmu, sampaikan tanggapanmu di depan kelas. Ya, menurut saya adalah ya, karena sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang baik. Terdapat gambar dan kalimat persuasif. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 168. Di sana ada sebuah latihan, ayo berlatih PPKN. Nomor 1,
Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda suku dan budaya? Jawabannya ya, pernah saat mengerjakan tugas kelompok. Nomor 2, bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan saat bekerja sama? Jawabnya adalah kami bersikap saling menghormati dan menghargai. Nomor 3, apa manfaat yang kamu peroleh dari bekerja sama? Diskusikan dengan teman sebelahmu. Manfaatnya banyak, adik-adik ini pekerjaan jadi lebih ringan, pekerjaan jadi cepat selesai, memupuk persatuan dan mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir kita ada SPDP. Di sini adik-adik cuma tiga soal aja. Tuliskan asal daerah dari alat musik berikut beserta cara memainkannya. Yang pertama ini namanya, ini sasando, angklung, kolintang. Ada adik-adik di sini nih, bacaannya ya. Oke, yang pertama sasando, itu dari NTT, cara memainkannya dipetik. Kemudian ada angklung yang B, gambar B, itu dari Jawa Barat, cara memainkannya digoyang atau digetarkan. Kemudian yang C, kolintang, itu dari Sulawesi Utara, cara memainkannya adalah dipukul. Nah, sampai di situ aja perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik, semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe atas dukungannya, apalagi tidak di skip iklannya ya. Kemudian bagi yang belum di subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk di like juga dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku pena jilid 5A tema 3 makanan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.